Terima kasih Bapak atas kesempatan presentasi hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teknologi Hasil Hutan. Next. Pada kelompok kami ada Bintang, Erika Fitriani, dan Jennifer Clara. Next. Ruang lingkup yang akan kita jabarkan pada presentasi hari ini, yang pertama adalah pengertian kayu, yang kedua adalah tingkat kebutuhan kayu nasional, yang ketiga kelebihan dan kekurangan kayu, dan yang keempat adalah manfaat kayu. Selanjutnya. Oke. Pengertian kayu. Diambil dari beberapa sumber. Kayu itu merupakan batang atau ranting yang mengaras karena proses lignifikasi. Kayu itu diperoleh dari pohon. Selanjutnya. Yang kedua, tingkat kebutuhan kayu nasional. Diambil dari beberapa sumber, pada tahun 2005, produksi kayu perhutani adalah 730.000 meter kubik, sedangkan kebutuhannya adalah 6 sampai dengan 7 juta meter kubik. Pada tahun 2013, kebutuhan bahan baku pulp mencapai 33,8 juta meter kubik. Pada tahun 2013 pula, kebutuhan industri furniture adalah 6,8 juta meter kubik. Dan pada kebutuhan industri woodworking pada tahun 2013 itu adalah 13,9 juta. Sedangkan pada tahun 2014 adalah 15,4 juta. Kemudian ekspor pada tahun 2018, Indonesia mengekspor sebanyak 16 juta ton. Turun sangat banyak pada tahun 2019 menjadi 12 juta ton. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan dari kayu. Silakan Mbak Erika. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan kayu. Yang pertama, kelebihan. Satu, bahan alami yang dapat diperbarui. 2, kuat tarik yang tinggi. 3, dapat meredam suara. 4, lebih memiliki tekstur yang baik dan indah. Next. 5, memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung. 6, ringan. 7, murah. 8, mudah diperoleh atau didapat. 9, pengerjaan mudah. Next. Kekurangan dari kayu yang pertama yaitu tidak tahan lama. Yang kedua, susah dibentuk. 3, tidak tahan panas atau api. Keempat, kadar air tinggi. Kelima, mutu tidak seragam. Next. Selanjutnya, 6, kuat tekan rendah. 7, kuat tarik terbatas. 8, serat yang tidak teratur. 9, cacat kayu. 10, lendutan bisa pada saat kayu dalam keadaan kelembaban tinggi. 11, ukuran panjang kayu terbatas. Next. Manfaat kayu yang pertama yaitu sebagai bahan bakar, yang kedua seni, ketiga kedokteran, 4 olahraga, dan 5 bahan bangunan.
Next. Halo, sudah? Sudah, sekian pemaparan materi dari kami. Oh ya. Sudah, Pak. Oh ya. Baik. Ya, tetap di share screen aja enggak apa-apa. Begini. Ya. Ini bintang enggak presentasi? Bintang ada enggak bintang? Masih di mute itu, Mbak. Ya. Bintangnya baru share screen ini, Pak. Kenapa? Bintangnya lagi share screen-nya ini. Share screen gimana? Maksudnya? Oh, nge-share ini, Iya, operasionalkan ini. jadi operator, Pak. Iya, Pak. Oh ya, kalau share screen itu apa perlu operator ya sebenarnya? Sekarang kan share screen itu ya bukan merupakan pekerjaan yang berat gitu ya. Kenapa tidak presentasi bintang? Mana bintang? Halo bintang. Halo Pak. Ya, kenapa kamu tidak presentasi? Iya, udah pembagiannya gitu Pak. Oh, ya. Baik. Ya, tapi kan kamu rugi kalau tidak tampil untuk latihan. Karena sebenarnya titik utama Diano itu pada saat kita menyampaikan gagasan ya. Ya kan? Kalau menjadi operator itu tidak terlalu meningkatkan karakter dan kapasitas. Paling-paling kita hanya terampil saja. Oke ya. Ya enggak apa-apa sih. Cuma nanti sebisa mungkin pada presentasi-presentasi yang berikutnya silahkan Anda berusaha untuk tampil. Tidak mau tampil ya enggak apa-apa. Saya hanya nanya ya. Saya hanya menanyakan saja. Konfirmasi dan mengingatkan. Karena apa? Disitulah letak titik pentingnya bagaimana kita sedang berusaha meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang mahasiswa, ya kan? Kalau kita lebih banyak ada di dalam kamar yang tidak semua orang tahu dan seterusnya, ya kita tidak akan bisa dihargai orang lain karena orang lain tidak mengenal kita, akan gitu ya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini sambil menunggu kalau ada teman-teman lain yang menanyakan tentang presentasi dari regu 1 tadi ya. Jadi begini, yang namanya presentasi itu Anda menjelaskan, bukan presentation is not reading, ya. Jadi presentasi itu tidak membaca, tidak membaca. Presenter itu berbeda dengan pembaca berita, reader news reader, ya kan? Kan berbeda kan? Gayanya berbeda, apa yang disampaikan juga berbeda, ya kan? Kalau Anda saya tanya siapa presenter Indonesia yang Anda gemari, nah, misalnya gitu, mesti jawaban Anda kan bukan diambil dari bukan dari pembaca berita kan ya. Oke, jadi sebenarnya kalau presentasi itu Anda harus menjelaskan poin-poin yang Anda sampaikan tadi. Misalnya, apa tadi misalnya yang saya ingat apa ya? Oh, mengenai kayu. Oh, kayu itu seperti ini. Ya, Anda jelaskan bahwa kayu itu bisa diperoleh dari mana, misalnya. Itu adalah memperluas apa? Informasi dari poin utama yang kita sampaikan. Kalau misalnya kekurangan kayu itu adalah ringan. Kenapa kok ringan itu menjadi kekurangan, misalnya, ya kan? Itu harus dijelaskan. Kenapa kok berat jenis yang rendah itu sebagai kekurangan, atau kemampuan meredam suara misalnya. Kenapa kok kemampuan meredam suara itu menjadi keunggulan? Jadi
kelebihan kayu mampu meredam suara. Kalau hanya dibaca begitu saja, apa material lain tidak meredam suara? Mampu enggak? Tembok gitu mampu meredam suara enggak? Mampu, Pak. Mampu. Oke ya. Jadi ini yang perlu dijelaskan gitu loh ya. Di titik mana keunggulannya itu? Kalau hanya mampunya kan semua material punya kemampuan. Besi mampu enggak? Mampu juga meredam suara besi, ya kan? Oke ya, tapi kemampuannya seberapa? Lah itu yang perlu kita jelaskan, kita elaborasi. Apakah presentasinya itu tidak bagus? Sudah bagus. Sekali lagi ya, jangan sampai salah. Ini kita sedang mencoba mengevaluasi latihan kita. Tidak apa-apa ya, kelompok 1. Nanti untuk kelompok lain juga kita evaluasi begini. Gitu ya. Supaya kita paham dan semakin meningkat bersama-sama dalam satu kelompok mata kuliah ini, kita punya kemampuan dan kemauan untuk meningkat bersama-sama. Gitu ya. Oke, terus kemudian untuk yang apa? PPT-nya untuk yang dijelaskan Mbak Jennifer tadi misalnya, oh ada peningkatan atau penurunan ekspor, lebih baik ditunjukkan dalam bentuk grafik saja supaya segera bisa dilihat gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk tulisan-tulisan. PPT itu kalau isinya tulisan itu lebih sulit dipahami daripada grafik atau gambar. Jadi orang itu melihat satu coretan itu sudah bisa mempersepsikan mewakili ribuan kata-kata. Tahu kan ya? Pernah dengar seperti ini enggak? Satu coretan gambar itu mewakili ribuan kata-kata. Artinya apa? Gambar itu lebih informatif daripada tulisan dan lebih mudah dipahami daripada tulisan. Oke, maka sebenarnya gambar-gambar yang ditampilkan tadi itu juga dijelasin aja seperti Anda cerita pada teman Anda, cerita pada orang lain dan seterusnya. Oke ya, ini evaluasi saya. Oke, jadi nanti ini bukan mengevaluasi kelompok 1 saja, tetapi juga mempersiapkan kelompok-kelompok lain nanti juga begitu. Ya, semakin mampu Anda menjelaskan yang sedikit itu, semakin bisa Anda jelaskan secara luas, itu semakin baik. Berarti Anda memiliki kemampuan menyampaikan gagasan yang luar biasa. Oke ya, gitu ya. Baik, itu komentar saya tentang presentasi dari kelompok 1. Ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Sebelum diskusi, sambil menunggu kalau ada pendapat dan pertanyaan yang akan disampaikan oleh kelompok lain, akan kita record dulu presensinya. Ketua kelasnya siapa ini? Saya, Pak. Oh ya, ya silakan didiktekan ke saya. Yang hadir. Yang pertama Alfredus Ndoa. Alfredus. Mana Alfredus? Ya, Pak. Oh ya, ya. Oke. Yang kedua Riko. Riko siapa? Riko Age, Pak. Riko Age. Namanya di sini Riko Age, Pak. Aldi Pari, Pak. Oh, Muhammad Riko. Ya, makanya selalu saya ingatkan kalau bikin nama di mata kuliah apa Anda tidak jelas itu Muhammad Riko Albibari ya. Oke, terus Jennifer Clara. Oh, Jennifer Clara. Ya, terus Erika. Erika tadi ya, yang presentasi ya. Iya, Pak. Oke, terus Ika Murliasari. ya. Oh ya, terus Dava mana? Dava Pradipta. Oh ya. Oke. Bintang. Terus Vinaida Matus. oh, Vinaida. Iya, Pak. Ya, terus Irfan
Irfan. Terus Ikhlasul Amalia. ya, terus Wilfrido. ya. Tage ya. Iya, Terus? Pak. Ricardus Yosep Mau. Ya. Ronaldo Cristopel. Ronaldo. Oh ya. Marcelinus Ngongo. Marcelino ya. Nurjaman. Ya. Marjo Albert. Oke. Albert. Ya. Adelia Novitriana. Adelia ya. Terus Raudia Intan. terus Lutfi Nur Esma. Lutfi. Ya, terus Dina Fatma. Fatmasari ya. Oke, terus Ya, Pak. Franciscus Yosep. Pau ya. Terus Timotius Alfredo. ya, terus Satria. ya, terus Rani Dwi Saputri. terus Fredon Valo. Angga Septian. Ntar dulu. Freedom Palo di mana ya? Oh, nih. Terus Angga Septian Muda. Angga. Iya, Pak. Ini kayaknya mahasiswa transfer, Pak. Oh. Ya. Halo Angga. Ya, Pak. Baru ikut ya? Iya, Pak, baru masuk grup. Anda Dari- transfer, Pak? Iya, Pak, pindahan, Pak. Oh. Pindahan baru. Pindahan baru, Pak, dari Oh, dari UMP, mana? Pak, dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Pak. Oh, oke, ya. Dari apa? Di sana dari apa dulu? Kehutanan, Pak. Bukan, dari S1 Iya. atau dari S1. Oh, S1. Iya, Pak. Semester berapa Anda di sana? Semester 14, Pak. Ya, berarti kurang skripsi aja itu. Iya, Pak. Kemarin Nah. itu sudah skripsinya udah, Pak. Pas Oh, sudah mau ada di sana. Ya. Di sini bimbingannya siapa pembimbingnya? pembimbingnya Pak Agus. Pak Agus ya, oke ya. Siap. Ya, ya segera saja itu. Berarti kan nggak perlu ngambil banyak toh? Iya, Pak, masih ya, tapi ada yang diambil, Pak. Yang belum ada di sana harus diambil, Kak. Oh ya. Masa di sana kamu nggak diajari teknologi hutan, misalnya ilmu kayu atau apa yang bisa disetarakan? Diajarin, Pak. Oh diajarin, kenapa nggak disetarakan ya? Kok kamu harus ngambil teknologi hasil hutan ya? Disetarakan, Pak. Sudah disetarakan, ini sisanya, Pak. Nah, ya, kok teknologi hasil hutan kok harus diambil? Teknologi hasil hutan itu kalau nggak salah kemarin belum ngambil apa gimana, Pak, di sana. Kalau Ya, enggak gini loh maksudnya. Kalau Ya. penyetaraan gitu biasanya mata kuliah teknologi hasil hutan termasuk mata kuliah dasar. Kok Ya. nggak masuk dalam penyetaraan agak mengherankan. Oke, enggak apa-apa sih. Ya, silakan dilanjutin Mbak Nurul. Oke, gitu ya Mas ya. Ya, Pak. Blasius Bayu, Pak. Blasius. Mana Blasius? Oh ya. Halo Blasius, mana Blasius? Blasius ada? Oke, lanjut. Rizky Amelia Irsyad. Terus, ya. Bentar, saya tak terus. Ya, terus. Tenuti Kogoyo. Siapa Mbak depannya? Tenuti Kogoya. Nah. Ini baru Pak ya? Kogoya mana Kogoya? Ada? Kamu kemarin nggak masuk ya? Ya,
Tidak, baru kamu, baru KRS. Iya, baru beres. Oh, ya. Ikuti ya rajin kuliah dan presentasi ya. Tanya-tanya ya, Mas. Iya, Pak. Oke. Terus Mbak Nurul, Mbak ya. Andreas Bunai, Pak. Ya. Oke. Terus Terus Sutrisno, terus ya, terus Satria. Satria tadi sudah. Oh iya, Pak. Rani sudah, Pak. Rani sudah. Terakhir saya, Pak, Nurul Mutiara. Nurul Mutiara. Oke. Iya, Pak. Bentar, bagi yang yang ada di sini yang tidak ada, Nikodemus Gadi, Adelia Nur Fitriana, Solihun. Hadir Pak, Adelia hadir Pak. Adelia. Adelia Noviana hadir Pak. Yang Adelia Nur Fitriana Kolo ya. Iya Pak hadir Pak. Oke, sorry. Terus Azizah Purota Tanjung tidak ada. Terus Anim Falahudin tidak ada. Ruben Aiba tidak ada. Oke. Ya. Sudah clear ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai dengan mana share screen-nya? Di-share aja Mbak yang tadi. Kita bahas sama-sama sambil kalau ada diskusi dari teman Anda dan pertanyaan-pertanyaan. Halo, mana? Sehat. Nikodemus Gadi. Mas Kogoya tolong di-mute ya. Ini kalau kita main bot, misalnya kalau kita mendarat orang masuk fit, berarti Ya. Atau Mbak, gantian juga boleh. Ini tadi bintang ya. Halo. Presentator. Ya, bentar, Pak. Oh ya. Yang lain juga boleh selain bintang. Siapa tadi? Erika ya. Erika sama Tanjung. Jennifer, Clara. Jennifer mana Jennifer? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada enggak? Mau jawab enggak? Erika? Jadi apakah semua kayu itu bisa digunakan untuk furnitur? Silakan. Untuk mahasiswa yang lain kalau mau tanya dipersiapkan. Kalau menanggapi pertanyaan tadi, Pak, bisa, Pak? Bentar, kalau setelah ini ditanggapi oleh presentator dulu, Mas. Oke, oh iya. Ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Halo, presentator. Sudah belum? Atau akan menanggapi atau tidak? Atau tahu apa tidak? Kalau enggak, biar dibantu teman yang lain. Nanti kalau teman yang lain nggak ada, Pak Kudi yang silakan. Supaya tidak menunggunya nanti sampai jam 4 ternyata belum ketemu Pak. Presentasi tidak harus mampu menjawab semuanya ya. Jadi jangan khawatir. Silakan. Dari kami, setelah kami cari-cari itu, setiap kayu bisa dibuat untuk furnitur. Ya. Contoh-contoh sifat-sifat kayu yang bisa dijadikan furnitur itu seperti, suaramu agak putus-putus ya Jennifer. Kamu ada di mana?
Mana? Halo. Halo Bintang, Erika, Jennifer. Gimana? Jangan terlalu lama ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti biar dibantu teman yang lain. Ayo yang bisa di... Oke. Ya Pak, maaf tadi ini keluar sendiri Zoom-nya Pak. Oh iya, iya, iya. Silakan. Ya. Contoh-contohnya itu, kayunya itu memiliki seratnya yang halus, seperti kayu jati, kemudian memiliki lapisan minyak, sehingga dia itu kedap, sehingga dia itu tahan terhadap air. Kemudian selain itu seratnya licin, teksturnya halus. Tadi udah ya? Sudah. Apa lagi? Sifat yang mungkin seperti baru itu sih Pak. Ya, sifat yang seperti apa yang dibutuhkan untuk furnitur? Nah, kenapa jati kok bernilai tinggi untuk furnitur? Tidak seperti sengon, ya kan? Pasti ada karakteristik khusus dari jati yang menyebabkan jati bernilai mahal untuk furnitur, ya kan? Sekarang informasi terbaru, sono keling lebih mahal lagi dibandingkan jati. Kenapa kok begitu? Nah, kira-kira mesti ada sifat khas dari kayu-kayu tersebut sehingga ya memang semua kayu bisa. Kalau hanya pertanyaannya bisa atau tidak, itu bisa, iya kan? Misalnya kertas bisa dijadikan furnitur enggak? Ya bisa saja, tapi mutunya kan seperti apa, ya kan? Artinya mungkin bisa tapi tidak layak, kan gitu, ya kan? Nah, sekarang untuk menjadi furnitur yang bermutu, itu kira-kira dibutuhkan sifat kayu yang seperti apa? Oke. Sementara itu, Erika ada tambahan enggak? Mana Erika? Belum Pak, belum ada. Belum. Kamu nggak baca internet dong. Ya, Bintang ada tambahan? Iya Pak, sedikit. Oh iya, silakan. Seperti yang tadi katakan Mbak Jennifer, bahwa tadi kayu jati itu mempunyai sifat. Yang pertama, apa? Sifat kelasnya awet gitu Pak. Oh ya, kayu awet. dengan kelas awet. Ya. Terus memiliki daya tahan yang kuat terhadap jamur. Iya, terus? Ya, terhadap awet busuk, berarti? Berarti busuk awet? Karena, iya Pak. Ya berarti awet, kalau daya tahan kuat terhadap jamur dan busuk itu kan awet. Sudah, terus yang lain? Memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan perubahan suhu. Ya berarti awet. Ya semua yang kamu sampaikan itu kan menjelaskan awet yang kamu sampaikan pertama tadi. Iya toh? Iya Pak. Ya, kenapa bisa awet kan? Tahan jamur, tahan rayap, ya kan? Tahan cuaca kan gitu ya. Iya. Tahu ya? Ini bukan hanya untuk Bintang loh, Pak Budi ngomong gini. Untuk semuanya saja latihan ngomong itu harus begitu ya. Oh, mana sih inti pokok yang diomongkan, mana penjelasannya itu jelas ya. Supaya kalau kita ngomongnya selain awet, dia juga tahan terhadap cuaca. Itu salah, omongan yang salah. Karena sebenarnya tahan cuaca itu menjelaskan awetnya tadi. Tahu enggak maksudnya ya? Nah, ini Pak Budi berkali-kali membuktikan ngomong itu tidak gampang, maka perlu latihan ya. Bahkan itu lebih diperlukan daripada kamu membaca buku. Saya yakinkan itu. Ya. Karena membaca buku saja ternyata tidak jauh dari menjamin kesuksesan seseorang. Tapi belajar menyampaikan gagasan, mempertahankan pendapat, bicara yang terstruktur itu jauh lebih menjamin daripada hanya belajar membaca. Ya, oke. Itu ya Bintang ya. Tambahnya itu. Iya. Oke.
Mahasiswa yang lain ada yang mau menanggapi tentang ini? Siapa? Saya, Pak. Yang pertanyaan Angga dulu ya, Angga dulu. Ya, Silakan. pertanyaan Adelia, tadi, Pak ya. Iya ya, ntar dulu. Adelia juga mau ngomong ini ya. Ntar ya Mbak Adelia ya. Ya, tadi kan kata yang bertanya tadi ya, bagaimana membedakan kualitas atau mutu kayu, Pak ya? Ya, ya. Oke Ya. nih, kayu yang seperti apa yang sifatnya yang cocok untuk furniture? Intinya ke sana. Intinya ke sana. Iya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk membedakan tuh dari jenis bahan juga, jadi jenis dari kayu. Oke. Kalau kayu kan kembalinya ke pohon, Pak ya. Iya, iya. Pohon yang memiliki kualitas tinggi tadi, Pak. Ya, Benar, kualitas tinggi itu yang sifatnya seperti apa untuk furniture? Karena gini, Mas Angga mesti ini saya omong gini harusnya sudah paham kalau sudah semester banyak, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kualitas untuk furniture baik itu biasanya jelek untuk kertas kualitasnya, ya kan? Sehingga kalau kayu itu berkualitas tinggi itu tidak selamanya tinggi kualitasnya, tergantung tujuannya mau dipakai untuk apa, kan gitu ya? Oke, clear ya, supaya teman-teman yang lain juga paham. Oke, jadi untuk furniture kualitas yang kamu anggap baik itu yang sifatnya kayak apa misalnya? Yang pasti yang pertama keras, Pak. Oke, keras, oke. Keras, kemudian dari membedakannya dari berat juga, Pak. Ya, kalau keras itu tak kasih tahu Mas Angga ya. Ini untuk yang lain juga. Ini guyon tapi ilmiah. Ya. Arang-arang itu adalah keras. Arang tahu ya, arang yang dipakai untuk bakar sate itu kerasnya luar biasa. Tapi dia kalau dipakai untuk apa? Furniture mesti yang nggak akan cocok, ya kan? Iya. Jadi kalau yang kita maksud keras itu berarti tidak cocok. Mesti yang sebenarnya bukan keras ke arah itu, tapi mesti ada apa? Padat. Ya, itu menimbulkan sifat apa? Padat dan keras itu menimbulkan sifat apa? Tidak rapuh, ya kan? Arang itu keras tapi rapuh. Iya, tidak rapuh kemudian. Ya, itu menimbulkan sifat kayunya menjadi apa? Menjadi kuat. Iya, Pak. Oke. Jadi keras beda dengan kuat. Kalau di teknologi kayu, uji kekerasan itu beda dengan uji kekuatan, gitu ya Mas Angga. Iya, Pak. Oke ya. Jadi kemungkinan yang paling cocok untuk furniture itu adalah sifat kuatnya dulu. Apakah dia mampu menerima beban yang akan dalam penggunaan furniture tadi, misalnya untuk kursi, menerima beban diduduki orang, di meja, menerima beban dokumen-dokumen misalnya gitu, ya kan? Iya. Itu apakah kekuatannya itu memenuhi syarat apa tidak? Yang kedua untuk furniture apa? Misalnya sifat apa yang menentukan dia sehingga menjadi berkualitas atau bermutu menurut Anda? Biasanya berat, Pak. Kalau untuk kursi beda lagi. Kalau untuk lemari kayak. Ya. Apakah kayu yang berat disukai? Enggak ya. Menurut Mbak Jennifer ya enggak. Kan malah susah dipindah-pindah ya kan? Iya. Yang penting kan tadi ya satu kuat ya kan. Selain itu apa biasanya yang disukai? Ini untuk menjawab Mas Yusef tadi ya. Tahan rayap, Pak. Awet. Ya tadi sudah oleh kelompok presenternya sudah ya, awet. Oke. Awet itu tahan rayap, tahan busuk, jamur ya, tahan cuaca, tahan benturan, ya kan? Ya. Itu awet. Oke. Apalagi? Bahannya halus. Oke, strukturnya halus. Katanya Mas Bintang. Ya Mas Bintang ya. Mas Bintang kan benar kan? Iya, Pak. Oh ya, katanya Mas Bintang halus. Terus apa lagi? Mungkin mudah dibentuk, Pak. Mudah dikerjakan, ya kan? Mudah dibentuk itu mudah dikerjakan, disambung, ya kan? Dipotong, dilubangi, ya kan? Di goes itu apa? Digerus, ya kan? Mudah. Karena dalam furniture itu banyak
sudut-sudut siku-siku sambungan dan sebagainya yang menuntut kemudahan untuk dibentuk, dibulatkan, ya kan? Apalagi selain itu, ini kuliah loh ya, jangan cuma didengarkan sebagai cerita, nanti kamu ternyata di buku Anda tidak terjadi catatan apapun ya untuk semua mahasiswa ya. Apalagi? Kemudian biasanya harga jualnya tinggi, Pak. Lah ya, kenapa kok harga jualnya tinggi? Ini sedang dibahas ini. Kenapa? Apa sifat apa yang dibutuhkan? Kualitas kayu, Pak. Nah ya, kualitas itu apanya? Tadi kan sudah kualitas kayu. Jadi gini, untuk furnitur itu sebaiknya yang harga jualnya tinggi, oke. Supaya harga jualnya tinggi, kualitasnya baik menurut Mas apa ini tadi? Albert? Atau bukan? Yang tadi bilang kualitas. Iya, Albert ya. Oke. Kualitasnya harus tinggi. Supaya kualitas tinggi, sifatnya harus seperti apa? Tadi sudah disebut awet, halus, ya kan? Kuat, ya kan? Kuat itu dianu dengan kepadatan tadi. Apalagi? Sono keling itu harganya mahal sekali kalau Anda buka sono keling, mesti akan Anda dapatkan gambar-gambar permukaan kayu sono keling yang membuat Anda kagum. Itu sifat yang menyebabkan dia berharga tinggi. Apanya itu berarti? Teksturnya, Pak. Teksturnya gimana? Teksturnya gimana? Gimana, Pak? Kayak gambar ini loh, Pak. Jadi serat-seratnya itu bagus gitu. Ya, bagus. Nah, jadi bukan tekstur ya. Kalau tekstur itu halus, kasar ya. Kalau tekstur. Kalau serat-seratnya itu bagus dilihat, itu istilahnya apa? Jati. Itu kan tampilan permukaannya bagus dilihat, ya kan? Sono keling lebih bagus lagi. Warnanya maupun apa alur-alurnya itu lebih menarik lagi. Itu disebut apa? Sifat Memiliki seni, Pak. Apa? Mbak Raudia? Memiliki seni. Iya, memiliki nilai seni. Atau ini tadi disebut siapa tadi yang bilang estetik, Pak. Estetik. Iya, Mas Ronaldo tadi bilang dekoratif, memiliki nilai dekoratif. Dekoratif itu apa sih? Tampilan yang menarik perhatian. Kalau Anda dekor untuk manten, untuk pengantin kan yang nggak mungkin dirancang yang memuakkan kan nggak mungkin kan. Maka disebut dekoratif ya. Tadi yang disampaikan Mas siapa tadi? Kolo ya. Sama si Anu tadi ya. Oke. Baik, itu Mas Yosep ya. Kira-kira jawabannya ke arah sana itu ya. Ya, Pak. Apakah sudah bisa diterima? Bisa, Pak. Oh ya. Kita lanjutkan yang lain dulu ya, Mas Yosef ya, sementara ya. Biar nanti yang lain juga ada. Siapa lagi tadi? Yang mau tanya atau mau memberi masukan? Ya. Oh ya, Mama Riko, silakan. Tanya ya. Ya, silakan. Oh ya, dari berbagai macam industri itu, industri apa yang paling dominan membutuhkan kayu gitu ya? Menggunakan kayu gitu apa enggak? Oh ya. Ya. Oke. Mungkin ya kalau nasional itu bisa terkait internasional juga nanti. Ya, silakan Mbak atau Mas presenter. Ini harus bisa ini. Uang datanya ada kelihatan, ya kan? Halo. Itu tinggal datanya sudah ada, tinggal
kebutuhan kayu nasional itu paling banyak digunakan untuk pulp. Biasanya itu untuk Pulp, kertas. Oh iya, ya. Kemudian untuk furnitur. Oke. Furnitur dan bahan-bahan bangunan. Ya, kalau untuk bahan bangunan itu istilahnya untuk apa? Seperti sekarang ini masih banyak yang menggunakan untuk membangun atap itu menggunakan kayu. Oke, untuk atap, untuk apa? Untuk jembatan, untuk pondasi dan sebagainya itu kan untuk bahan bangunan ya. Bangunan kan tidak selalu rumah ya kan. Itu istilahnya dalam untuk apa? Dalam penggunaan. Bahan baku, Pak. Bahan baku apa? Kalau untuk bangunan itu bahan baku. Untuk pulp juga bahan baku ya. Bahan baku apa? Apa? Kalau untuk bangunan itu digunakan untuk bangunan itu untuk apa? Fondasi. Konstruksi ya. Jadi untuk bahan bangunan atau untuk bahan baku konstruksi. Jadi kalau dari datanya Mbak Jennifer dan teman-teman loh ya ini, berarti memang untuk skala nasional di Indonesia itu paling banyak serapan bahan baku sekarang itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu itu dikonstruksi yang pertama sekali. Dulu awal-awal itu yang menguasai kebutuhan kayu itu kayu konstruksi. Sekarang udah tidak. Ini mungkin ada efek dari ini sekalian diisi dengan ini mungkin efek juga dari berbagai material pengganti sudah mulai muncul, misalnya baja ringan, seng, besi dan lain sebagainya ya. Itu bisa menggantikan aluminium gitu ya. Itu bisa sedikit banyak menggantikan untuk konstruksi. Nah, maka kemudian dominasi kebutuhan bahan baku sekarang itu mulai bergeser kepada kebutuhan kertas. Serapan terbanyak di dunia kebutuhan kayu adalah untuk produksi kertas. Oke. Loh, Pak, kertas kan sekarang udah mulai ditinggalkan, sudah ada email, ada WA, ada Facebook, ada file-file dokumen dan sebagainya udah nggak butuh kertas. Jangan dikira kertas itu hanya seperti yang dipakai untuk tulis-menulis. Kertas sekarang itu yang sebagian besar dimanfaatkan justru ke arah kertas untuk pembersih. Misalnya apa? Kertas tisu. Jangan disangka kertas tisu itu termasuk penyerap kebutuhan kayu yang tinggi. Tisu itu. Oke. Nah, kamu harusnya bisa presenter ya, itu bisa menjelaskan ke arah sana. Jadi jangan pelit terhadap cerita dan informasi yang menarik untuk kamu sendiri dan untuk teman-temanmu, gitu ya. Banyak cerita tentang itu yang menarik, oke ya. Jadi kebutuhan kertas di dunia itu bukan hanya untuk tulis-menulis, kertas untuk packing, apa misalnya? Kardus, apalagi? Kertas pembungkus, apalagi misalnya? Untuk packing. Kertas, semen, ya, kertas minyak, ini mesti yang terkait dengan makanan sehari-hari ya. Kertas semen untuk sak, misalnya ya kan, kertas sak dan lain sebagainya, banyak sekali kebutuhannya dan masih dibutuhkan dalam jumlah yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dulu kertas-kertas itu tidak menggunakan kayu dulu itu, menggunakan jerami, menggunakan kapas dan lain sebagainya. Sekarang tidak dari situ lagi kebutuhan bahan baku utamanya, tapi beralih pada kayu. Maka penanggung jawab sektor kehutanan terbesar terhadap kebutuhan bahan baku pulp itu adalah bahan baku yang akan dijadikan dipintal menjadi kertas, kalau mau tahu ya. Besok kita bahas juga di sini ya. Oke. Gitu ya, Mas. Tadi siapa yang nanya? Riko ya? Riko ya? Ya, jadi tertinggi di industri pulp menurut si Mbak ini, Mas Bintang dan Mbak Erika dan Mbak Jennifer, gitu ya. Ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Kalau Bentar dulu, Nurul ya? Ya. Iya, Pak. Silakan. Mau tanya. Ya.
untuk kelompok 1, kayu kan sebagai bahan konstruksi. Nah, saya ingin bertanya, kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi itu apa sih? Oh ya. Terima kasih. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa kalau digunakan untuk konstruksi dibandingkan material lain misalnya, ya kan? Kamu tinggal buka di kelebihan dan kekurangan, diambil yang mana, yang untuk konstruksi yang kira-kira cocok kan gitu kan? Saya sambil minum ya saya. Ya. Halo. Untuk kayu sebagai bahan konstruksi, Ya. seperti yang sudah ada di slide itu, dia itu, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu, dia itu tidak tahan api, sehingga kadang kalau misalnya ada rumah yang terbuat dari kayu semua, ada kebakaran itu jadi lebih cepat menyebarnya. Contohnya seperti itu. Ya. Selain itu, kemudian kadar air tinggi. Di samping itu ada kami kadar air sertakan. tinggi kenapa? Kadar air tinggi itu disebabkan enggak, memang kenapa kalau kadar airnya tinggi, kekurangannya apa? Efeknya apa? Kekurangannya seperti gambar di samping itu adalah contoh kayu yang terkena jamur, sehingga nanti kayunya itu menjadi lapuk untuk kemudiannya. Jadi kayu itu kalau kadar airnya tinggi mudah diserang organisme perusak, contohnya jamur, ya kan? Kalau kayunya kering, jamur nggak akan makan, tapi kalau kayunya kadar airnya tinggi mudah dimakan jamur, gitu loh penjelasannya ya. Misalnya terus, apalagi kekurangannya? Kalau kelebihannya, kelebihannya, ya boleh. Kalau menurut saya Pak, kelebihannya itu kalau kayu itu harganya lebih murah dibandingkan bahan bangunan lainnya. What? Serius? Ya enggak. Loh kamu gimana? Ya enggak apa-apa sih, menurut kamu kan ya lebih murah boleh. Terus apalagi kayu jati, nanti saya kasih tahu ya. Teman Pak Budi itu pimpinan di Perhutani, itu menawarkan kayu setebal 20 cm, panjangnya 2 meter, dihargai berapa? Tahu? Tebalnya 20 cm, lebarnya 70 cm, panjangnya 2 meter. Dihargai berapa oleh dia? 78 juta. Kamu mau beli? Kamu mau bilang murah ya? Enggak, ini intermezzo aja. Ya, biar kita semua itu tahu gimana posisi kayu itu, gitu loh ya. Oke, silahkan dilanjut Mbak Erika. Enggak apa-apa. Ya, terus. Ya Pak. Terus kalau menurut saya itu kayu itu lebih kuat dan tahan lama. Yes. Kalau dibandingkan baja, besi, memang lebih kuat. Kalau menurut saya, kalau baja dan besi itu bisa berkarat Pak. Kalau kayu kan enggak. Terus apa lebih kuat kayu dibandingkan baja atau besi? Enggak sih Pak, sebenarnya lebih kuat baja, tapi lebih ke kayu. Terus lebih ke kayu itu maksudnya gimana? Sebentar, ini diselesaikan dulu. Berarti kuat baja. Berarti enggak benar dong. Iya, kuat baja. Berarti enggak benar dong kelebihan kayu itu kuat. Ayo. Menurut kamu dulu, salah enggak apa-apa, nanti tak terangin. Kalau menurut saya lebih kuat baja, Pak. Oke, terus? Kalau kayu mungkin bisa bertahan beberapa tahun. Ya. Gitu. Kalau besi enggak? Kalau besi enggak? Kalau besi juga bisa. Nah, gue ngomong tapi kalau besi kan seiring waktu jalan bisa berkarat toh Pak. Gitu. Oh ya, kan kayu juga bisa lapuk. Kayu juga bisa lapuk. Tapi bisa dihindari dengan cara itu tadi, menurunkan kadar air. Iya. Enggak apa-apa. Terus kalau menggunakan kayu itu tidak
tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi bisa menghindari dari misalnya arus listrik. Listrik gitu. Iya, Pak, menurut Konslet, saya. ya, konslet. Iya. Nah, apa? Itu istilahnya sifatnya apa? Bahannya bersifat kalau tidak mengantarkan listrik berarti sifatnya isolator. Ya, isolatif. Karena sifat toh. Iya. Berarti menahan itu isolatif. Maka kalau kamu mau bungkus apa? Logam biar tidak nyetrum itu dibungkus di plester dengan isolasi, ya kan? Isolasi itu bahannya, sifatnya isolatif. Oke. Iya. Ya. Masih ada lagi? Kalau saya cukup, mungkin teman-teman. Iya. Oke, yang Erika cukup ya. Tak tambahin Erika. Ya, Erika harus berani ngomong ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi gini, apakah kayu ini untuk semuanya? Mumpung sedang diomongin sama Erika. Apakah kayu itu kuat? Katanya Erika, enggak juga ternyata ya setelah diayalin Pak Budi ternyata enggak kuat juga dibandingkan baja. Oke? Kuat. Ya, halo. Siapa yang bilang kuat? Bune? Kuat, Pak. Ya, gimana? Kuat, Kamu, Pak. Temanmu suruh diam dulu itu, Bune. Ya, gimana menurut kamu? Ya, menurut saya kayu kuat, Pak. Ya, kuatnya di mana? Katanya lebih kuat baja itu? Kuat tergantung fungsinya, Pak. Maksud lo? Misalnya buat bangunan. Ya, Bune dulu, sebentar. Itu Bune mau ngomong itu. Gimana, Bun? Ya, tergantung kualitasnya, Pak. Oh, iya. Oke. Nah, baja juga kuat tergantung kualitasnya. Ya. Jadi begini, tak tambahin ya. Ini untuk semuanya saja. Apa yang dimaksud kelebihan disampaikan Mbak Jennifer? Kuat. Kayu itu merupakan material yang kuat dibandingkan oleh bahan lain. Maksudnya itu apa? Ini ada maksud tersembunyi. Jadi pengukuran kekuatan itu dibandingkan dengan beratnya. Tahu? Oke. Anda kalau siapa ya? Orang yang badannya tinggi besar gitu. Oke. Iya, Pak. Gemuk gitu. Sebenarnya dia kan kekuatannya melebihi kita. Iya kan? Tahu? Iya, Pak. Tetapi sebagian besar kekuatannya dia itu habis untuk menyokong beratnya sendiri. Maka orang yang gemuk itu susah bergerak, susah memukul, lambat, dan sebagainya. Tahu maksudnya? Nah, kayu itu juga begitu. Baja itu juga begitu. Besi itu juga begitu. Jadi besi itu memang kalau diukur kekuatannya saja tidak memperhatikan beratnya, maka dia lebih kuat daripada kayu. Tetapi kalau dirasiokan dengan beratnya, persatuan berat, misalnya begini, sama-sama ada batang baja seberat 2 kilo, dengan kayu seberat 2 kilo, itu kalau diukur kekuatannya, maka lebih kuat kayu. Persatuan berat ini namanya. Ngapain harus dibanding-bandingkan begitu, Pak? Sangat penting. Di dalam konstruksi, kalau Anda membuatnya itu dari logam yang sangat berat, baru Anda bangun rumahnya, kalau kekuatannya itu habis untuk menyokong berat logamnya itu sendiri, belum sampai digunakan sudah roboh. Iya enggak? Tahu enggak maksudnya? Iya, Pak. Anda tahu orang yang sangat gemuk untuk berdiri aja dia tidak kuat? Pernah tahu? Apa dia tidak punya kekuatan? Punya, tetapi dibandingkan beratnya kekuatannya itu tidak seimbang. Bisa dipahami enggak? Nah, kayu itu merupakan material yang sangat ringan, tetapi memiliki rasio kekuatan yang jauh di atas besi maupun baja. Efeknya apa kalau digunakan untuk atap? Karena dia ringan, kekuatannya tinggi, maka dia
tidak membutuhkan penopang yang kuat. Iya kan? Karena hanya beratnya dia itu tidak terlalu tinggi. Oke. Sehingga tidak kekuatan bangunan itu tidak terkuras untuk menopang beratnya dari atap tadi yang menggunakan kayu tadi. Tetapi kalau menggunakan logam, karena berat sekali, maka kekuatan bangunan akan habis dipakai untuk menopang beratnya logam untuk konstruksi atap. Belum dipakai untuk penggunaan yang lain. Itulah maksudnya kenapa kayu itu kuat. Kalau dipakai untuk jembatan, belum dilewati mobil, mungkin sudah akan hancur duluan, sudah akan roboh duluan. Dengan baja kalau kekuatannya tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, kayu itu karena ringan maka dipakai untuk jembatan dia sangat baik karena tidak membutuhkan penopang yang terlalu kuat. Bisa dipahami ya. Jadi kuat di sini itu bila dibandingkan sama-sama dengan berat yang sama. Itulah. Nah, ini bisa dibahas panjang lebar nanti di ilmu kayu sebenarnya. Oh, sudah ngambil ilmu kayu ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Mudah-mudahan sudah diterangkan hal yang seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa bicara panjang lebar tentang hal seperti ini. Kelebihan dan kekurangan kayu itu bisa dibahas 2 sesi lebih. Gitu. Oke ya, paham ya? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Pak izin bertanya. Siapa? Ikhlasul. Nggih. Oh iya, silakan Ikhlasul. Untuk kelompok 1 bisa tolong ditampilkan slide yang manfaat kayu. Manfaat ya. Saya izin bertanya, untuk manfaat kayu yang poin ketiga di bidang kedokteran itu bisa tolong diberikan contohnya seperti apa? Oh, dan ya. Untuk yang slide tadi, kelebihan kayu, tadi dipaparkan tentang dapat meredam suara. Nah, itu bagaimana? Oh ya, ya. Secara garis besarnya. Ya. Terima kasih. Ya. Bagus, ya silakan. Tanggung jawab, ayo ngomong. Manfaat untuk dunia kedokteran itu untuk apa? Untuk jarum suntik atau untuk apa? Ayo. Ya, izin masuk. Untuk kedokteran, manfaatnya itu bisa sebagai bahan pengganti tulang. Bahan pengganti tulang? Iya, Pak. Jadi misalnya operasi patah tulang gitu bisa diganti dengan kayu? Enggak, maksudnya untuk menyanggahnya biar tulangnya itu lurus. Ya, maksudnya untuk pembantu jalan gitu ya. Yeah. Oh, untuk membantu jalan. Oke, ya. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Untuk yang kedokteran itu, Pak. Iya. Iya, maksudnya kita nemunya. Oh ya itu, iya makanya sudah tidak ada lagi. Oke. Terus jawaban yang tadi itu, sebentar, untuk yang manfaat kayu tadi kamu ngomongin kebutuhan kayu untuk ekspor pulp, untuk industri pulp, di sini nggak ada untuk kertas. Oke, diperbaiki ya. Ini manfaat kayu itu masih banyak daripada ini ya. Yang pokok-pokok dulu diperbaiki ya Mbak Jennifer dan teman-teman ya. Oke, terus apa lagi? Izin Mbak menambahkan. Ya, ntar dulu. Yang tadi itu yang pertanyaan yang tadi kelebihan kelebihan dapat meredam suara tadi. Silakan. Halo. Gimana?
Halo? Weh, mana ini kelompok yang presentasi? Dijawab aja sebisanya, kalau nggak bisa ya belum tahu gitu aja. Biar dibantu teman yang lain. Kalau dari kami, peredam suaranya itu jadi kayunya dibuat seperti pada gambar yang sudah diberikan. Mana? Slide berapa ya? Coba bintang ke slide sebelum-sebelumnya. Nah, seperti gambar tersebut, jadi biasanya kayu-kayu seperti itu ada pada studio-studio musik yang berguna untuk meredam suara gitu. Ya. Tapi cara kerjanya dari kami masih belum tahu apakah apa dia bisa membelokkan suara atau gimana. Kita menyerap belum suara, tahu. katanya meredam. Kalau meredam bukan membelokkan, menyerap. Ya, itu menyerap suara itu, Pak. Ya, dapat menyerap suara, ya kan? Contohnya, misalnya untuk sound ya, sound untuk musik itu misalnya, ya kan? Itu kan dibuat dari kayu itu, entah particle board, entah dari kayu pejal. Kalau dulu dari kayu pejal, kayu papan biasa. Sekarang dengan particle board. Biar apa? Biar dia itu tidak memantulkan suara, supaya tidak bergaung-gaung suaranya. Oke? Tahu ya, tidak terjadi pantulan seperti echo itu ya, seperti itu. Sehingga banyak industri musik, studio musik dan sebagainya itu memakainya sebagai peredam. Tahu ya? Sebenarnya kayu itu menjadi peredam isolatif itu bukan hanya terhadap listrik, tetapi juga terhadap panas, terhadap hal-hal yang lain, dan itu bisa dijelaskan panjang lebar, tapi nanti di ilmu kayu ya. Oke, yang lain sudah ya, yang nanya tadi? Iya Pak, sudah. Terima ya, kasih. Mbak terus yang tadi siapa tadi mau nambahkan tadi? Saya Pak. Enggak, tadi yang cewek tadi siapa? Putri tadi? Izin Mbak, saya ya, Ika. Oh, Mbak Ika, silakan. Bentar ya Mas Albert ya. Oke Pak, untuk menambahkan yang tadi buat kedokteran itu misalnya contohnya itu kayu bejagah Pak dari Kalimantan. Ya. Untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Ya, bejagah itu juga untuk apa selain itu? Kayu bejagah itu untuk obat. Ya, obat apa? Tadi kan sudah untuk menyembuhkan luka, terus apa lagi? Bejagah yang informasi terbaru, bejagah dipakai untuk apa? Obat apa? Kanker, Pak. Obat kanker. Kanker, ya, tumor, cancer, ya. Cancer, tumor, dan sebagainya. Nah, kita diskusi gini itu menggali informasi baru untuk saling saling bertukar pikiran supaya kita itu tidak kuper terhadap ilmu kita sendiri. Ya. Tambah apa lagi Mbak Ika? Sudah? Mbak Ika? Sampun Pak. Oh ya, oke. Yang lain tadi? Tidak Pak, tadi mau tambah itu Pak, sedikit sama dengan Mbak Ika Pak. Oh ya. Terus kalau untuk kedokteran ada itu Pak, sandal rematik itu kan. Oke, ya. Sandal rematik dari kayu apa Mas Albert? Kurang tahu ya Pak, itu dari kayu apa. Oh ya, sandalnya kayak apa? Itu kayunya khusus atau semua kayu bisa? Hanya karena desainnya aja? Belum tahu Pak, tapi desainnya memang itu pakai kayu, itu dari kayu Pak. Oh ya, mungkin karena desain aja. Mungkin misalnya sandal refleksi yang dari kayu gitu ya. Kan bisa untuk terapi refleksi kan? Ada kan sandal yang ada kayak menonjol-menonjolnya untuk sandal refleksi itu loh. Ya, oke. Ada yang pertanyaan yang lain atau tambahan lain dari mahasiswa yang lain? Ya. Sebentar, Riko tadi sudah. Yang lain dulu. Biar kita kasih kesempatan kalau ada yang lain, kalau enggak. Yang lain ada enggak? Clear, tidak ada, tambah Riko yang terakhir. Ya, silakan. Ya.
Ya. Oh ya, ya bisa, ya. Iya, ya, oke. Ya, untuk ya cendana misalnya gitu, ya kan? Ya. Banyak kayu yang bisa dijadikan aromaterapi. Kalau Anda kenal gaharu, ya kan? Gaharu itu tidak hanya sebagai pewangi saja, tetapi juga untuk aspek-aspek kesehatan juga. Oke ya. Terus kemudian kayu yang lain yang dihasilkan oleh kelompok tumbuhan tertentu itu sebenarnya bisa untuk obat-obatan. Ya. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari kayu itu. Oke, nah sekarang closing statement saya dari ini kita mulai dari pertama, Mbak. Sebentar. Ini nanti untuk perbaikan supaya kelompok ini memperbaiki terus segera di-share di grup ya. Dari yang pertama, Mbak. Pengertian kayu. Ya, ini pengertian kayu ini masih banyak yang salah. Oke. Jadi pengertian kayu itu bukan hanya karena proses lignifikasi. Tetapi yang dinamakan kayu dalam ilmu kehutanan yang sebenarnya itu bukan hanya material yang mengalami lignifikasi. Kalau seperti itu nanti kayu pohon kelapa itu bisa menghasilkan kayu. Padahal itu menurut ilmu kehutanan bukan kayu. Jadi kayu itu adalah batang atau ranting yang mengeras karena proses lignifikasi yang dihasilkan, jaringannya dihasilkan oleh meristem sekunder. Meristem sekunder itu apa sih? Kambium, tahu ya kambium. Jadi kambium itu kalau ke dalam menghasilkan jaringan keras karena proses lignifikasi yang disebut dengan kayu. Kalau keluar dia menghasilkan kulit. Maka ke dalam itu menghasilkan silim, silim itu disebut kayu kalau di pohon. Keluar menghasilkan floem. Floem itu apa? Floem itu kulit menurut struktur di pohon itu ya. Jadi pengertian kayu itu jangan sampai salah. Bahkan di praktikum ilmu kayu juga menjawab tugas masih banyak yang salah kan? Ya. Jadi bukan hanya proses lignifikasi. Sudah saya terangkan waktu asistensi. Ya, tolong di-mute dulu ya Mas Ricardus. Halo Mas Ricardus, tolong di-mute dulu. Ya, oke. Jadi harus ada spesifik dari pengertian kayu yaitu jaringan yang dihasilkan oleh meristem sekunder atau meristem lateral. Lateral itu di samping atau disebut dengan kambium. Oke. Itu agar kita membedakan nanti di praktikum ilmu kayu juga akan kita bedakan mana struktur monokotil itu berbeda dengan struktur di pohon-pohon yang menghasilkan kayu yaitu di dikotil ya dan di gimnos ya yang lainnya. Oke ya. Saya pikir itu nanti tolong ditambahi ya Mbak. Dulu di materi asistensi saya sudah saya Oke. Kemudian tadi ruang lingkup kemudian perkembangan tingkat kebutuhan dibikin grafik akan lebih bagus ya. Tampilan ini seperti ini bukan hanya tulisan begini gitu ya, biar lebih bagus ya. Oke, terus kelebihan dan kekurangan dan manfaat kayu ditambahi ada banyak ya. Oke. Manfaat kayu ada untuk pel kertas, yang lain-lain dan lain sebagainya ya, masih banyak. Untuk bahan konstruksi, pel kertas. Sebenarnya nanti manfaat kayu yang lain akan saya ungkap setelah pertemuan yang akan datang. Ada teknologi-teknologi tingkat tinggi yang itu bisa memanfaatkan kayu. Bahkan saya kasih cuplikan sekarang ya, bocoran sekarang. Bahkan ada bahan peledak yang bisa dihasilkan dari kayu. Ada baju yang dihasilkan dari kayu. Tapi nanti kita ya. Jadi manfaat kayu itu ada banyak. Silahkan dilengkapi ya. Kalau sudah dilengkapi,
Saya kasih waktu 2 hari, segera di-share di grup WA, semua mahasiswa harus download itu, materi itu. Oke? Baik, Pak. Ya, berarti paling lambat, ya nggak usah 2 hari ya, sehari saja lah ya, kan nggak banyak kan ya, revisinya ya. Hanya membikinkan grafik itu kan cepet aja, nggak sampai setengah jam, nggak sampai 1/4 jam ya. Oke, saya pikir besok bisa di-share ya, segera, biar tidak lupa dan saya harus mengingatkan terus-menerus ya. Yang lain ada pertanyaan? Ini yang akan jawab saya kalau sekarang. Tentang materi pertama. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, minggu depan topik kita adalah sifat-sifat dasar kayu. Kita sudah tahu tingkat kebutuhan, kelebihan dan kekurangan, manfaatnya. Nah, kita akan berbicara tentang sifat-sifat dasar kayu. Secara sekilas saja. Silakan yang mau presentasi. Nanti ada sifat struktur anatomi, ada sifat fisik, ada sifat mekanik, ada sifat kimia gitu. Nanti kita elaborasi bareng-bareng. Silakan yang akan mengawali untuk presentasi minggu depan, silakan. Kira-kira itu topiknya. Sudah saya umumkan sekarang ya. Jadi nanti kalau saya kelupaan share di WA group, yang akan presentasi sudah tahu ya. Ada yang sudah mengusulkan mau presentasi minggu depan? Izin Pak ya. Tadi sudah Bapak putus-putus. Oh iya ya, yang mana? Judul presentasi Pak. Oh, judul presentasi tentang sifat-sifat dasar kayu. Oh iya, siap Pak. Sifat dasar kayu itu meliputi 1, struktur anatominya. Terus kemudian sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Ya, supaya kita kenal kenapa kok kayu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, itu karena didasari oleh sifat-sifat tadi itu. Misalnya, kenapa kok untuk aromaterapi? Karena ada komponen kimia yang ini, sehingga dia bisa untuk aromaterapi. Kenapa kok bisa kuat? Oh, karena ternyata serabut sel-sel penyusunnya itu begini, sehingga dia kuat. Misalnya gitu. Ya. Ini nanti kita hanya berbicara global saja, supaya tidak tumpang tindih dengan ilmu kayu yang dulu. Ya. Saya pikir itu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, silakan. Ya. Ini enggak di screen dulu ya Pak? Tadi sudah di anu tak? Sudah di akhir enggak Pak? Enggak ya. di screen. Ya, sama saya Pak. Ya. Saya ngikut grup mana Pak? Untuk presentasi Pak. Ya, silakan kamu kan sudah jadi anggota grup WA kan? Silakan mau gabung dengan teman-teman yang lain, silakan nanti cari sendiri dulu ya. Oh iya. Ya, kalau ada yang mau nawarin silakan, anggota grup yang belum lengkap atau bermanu silakan. Ya. Baik ya. Jadi sekarang mohon maaf saya umumkan supaya nanti WA group tidak penuh dengan screenshot ya. Presensi akan kita record di awal-awal kuliah, kemungkinan di 15 menit pertama kuliah. Oke ya? Baik Pak. Oke, jadi tolong silahkan Anda nanti beberapa waktu mungkin tak suruh screenshot yang waktunya tidak saya pastikan secara random gitu untuk ngecekin siapa yang secara aktif masih ikut sampai akhir dan siapa yang tidak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Iya, kalau tidak ada cukup sekian. Selamat siang dan silahkan segera konfirmasi siapa yang mau presentasi minggu depan sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Yuk. Baik. Oke. Mana yang share screen? Ya. Oke. Silakan, Mas.